Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladu fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum waladu فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Nih ya, dalam pembagian harta waris tinggal mengadopsi ayat tadi untuk membagi harta warisan. Gak usah neko-neko, insya Allah dengan mengikuti pembagian tadi itulah yang terbaik gitu, karena Allah Maha tahu gitu. Kita harus meyakini itu dan insya Allah itu yang terbaik gitu ya. Nggak usah pakai hitungan-hitungan yang menurut kita adil gitu ya. Menurut kita adil, tetapi Allah itu lebih tahu gitu. Kita harus mengimani itu dengan menggunakan cara pembagian warisan yang tadi itu akan membuat hidup kita lebih baik gitu ya. Karena itu adalah salah satu pedoman hidup dan berkehidupan dalam pembagian warisan begitu. Baik, kita lanjutkan. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu
khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Sudah sangat jelas ya ayat ini ya. Ayat terakhir dari halaman 79. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, kalau misalnya dipahami secara kontekstual, ketika melanggar batas-batas hukumnya itu kemungkinan terbesarnya dia akan berbuat zalim gitu ya, baik zalim kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, sehingga dia akan merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan dimasukkan ke dalam api neraka ya, dia telah berbuat zalim itu gitu. Jadi tapi ketika takwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, itu pasti tidak akan zalim gitu. Dia pasti akan berbuat baik ya, berarti balasannya adalah surga. Kurang lebih seperti itu ya kontekstualnya. Baik, cukup dulu ya ngaji kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.